Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah, Allahumma rahamna bil Quran. Alhamdulillah, sebelumnya kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah masih melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian. Terbukti di sore hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis zikir, majelis ilmu, taman surga. Dan di antara rahmat Allah juga kita dipertemukan kembali dengan Syahrul Barokah, yaitu bulan Ramadan, yang hari ini saudara kita juga sudah ada yang memulai puasa, sedangkan kita besok itu. Tapi hari ini mungkin sudah ada yang mulai. Sebenarnya tidak masalah ya, tidak masalah. Yang jadi masalah itu kan gontok-gontokan gitu ya. Artinya sing saiki merasa paling benar, yang besok merasa paling benar. Itu yang jadi masalah ya. Baik, untuk kesempatan ini tentunya kita kaji berkaitan dengan Ramadan juga. Jadi Rasulullah SAW beliau telah bersabda dalam salah satu hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Atakum Ramadan syahru barokah yakshakumullahu fihi fayanzilur rahmah fayakhutul khutaya wa yastajibu du'a yang durullahu ila tanafusikum fihi wa yubahi bikumul malaikah fa'arullaha min anfusikum khaira fa inasyakiya man khurima fihi rahmatullah. Jadi bulan Ramadan memiliki banyak penyebutan ya, atau banyak nama, di antara adalah Syahrul Quran, ada Syahrul Barokah. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW beliau menjelaskan, Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, Syahrul Barokah, bulan barokah. Jadi dalam hadis ini terkumpul banyak kebaikan yang di hari-hari lain atau di bulan-bulan lain itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adanya waktu-waktu tertentu. Misalnya waktu dikabulkannya doa. Kan di dalam hadis ini tadi fayastajibu doa, Allah mengabulkan doa. Coba di luar Ramadan, waktu yang paling afdol untuk dikabulkannya doa itu kapan? Kapan? Ya, antara adzan di koma. Berarti kan berapa menit itu? Coba kalau kita hitung. Ya tergantung jenengan. Biasanya kalau jam digital itu diatur berapa menit? 15 menit? 10 sampai 15 menit ya. Misalnya sepertiga malam
Itu berarti, atau waktu sahur ya, sekitar 1 jam. Atau ketika di hari Jumat, itu kan setelah asar. Jadi waktunya sangat terbatas. Tetapi di bulan Ramadan, Allah di sini Allah sebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sebutkan yang pertama, berarti coba kita hitung. Ramadan tuh kalau yang hari ini berarti 30 ya, 30 hari. Kalau yang besok berarti 29. Taruhlah kita hitung yang biar mudah aja ya, yang 30 gitu ya. 30 hari itu berapa jam? 30 kali 24. Berapa? 720 jam. Berapa menit? 720 dikali 60 berapa? Kalau nggak salah nih, coba dicek yang bawa HP ya. 42.300.000, coba dicek. Jadi kan 720 dikali 60 berapa? Berapa? 43.200. 43.200 jam ya. Menit. Detik coba dikalikan 2 juta sekian, coba jenengan. Jadi biar kita latihan. Jadi gini kalau ulama itu perkara itu sampai detail banget itu ya. Kita kan nggak pernah ngitung gitu ya. Jadi nanti kalau sekian lama itu kita tidak mendapatkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, kan celaka, rugi ini. Berapa Mas? 2.592 detik ya. Jadi semuanya berkah ya. Kemudian semuanya dikabulkan doa. Dan semuanya adalah rahmat. Biasanya kan ngitungnya cuman 30 hari atau 29 hari. Ya kita biar lebih lebih semangat, kita perbesar. Kalau jam berarti berapa tadi? 720 jam. Kalau menit 4.3.200 menit. Kalau detik 2 juta sekian. Jadi yang pertama berkah, dikabulkannya doa, kemudian rahmat, diampuninya dosa. Jadi fayakhutul khutoya, diampuninya dosa-dosa ya. Maka mari yang tinggal berapa sih? Tidak sampai 1 hari nih. Kita insya Allah nanti nih, berarti sudah mulai sahur, dan nanti malam kita sudah sholat tarawih ini. Maka kita sampaikan fadlu Ramadan ya, keutamaan Ramadan. Yang pertama, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukafiratun lima bainahunna idat stunibatil kabair. Sholat 5 waktu, Jum'ah sampai Jumat, Ramadan sampai Ramadan, itu adalah penghapus dosa di antara keduanya. Tetapi maaf, hadis ini jangan dipotong ya. Sebab saya pernah mendapatkan pertanyaan, jadi di Gendingan ya. Jadi benarkah seorang mukmin itu tidak punya tidak punya dosa? Karena karena pernah ada ustadz yang menyampaikan orang mukmin yang melaksanakan sholat itu tidak punya dosa. Ya, karena kan as-sholawatul khamsu, ya, sholat 5 waktu di antara kedua waktu sholat itu menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Jadi kalau kita tadi sholat duhur, berarti sampai asar sudah terhapus. Sholat asar dosanya sampai maghrib sudah terhapus. Sholat maghrib sampai isya sudah terhapus, dan seterusnya.
Jum'ah ilal Jum'ah, sholat Jum'ah sampai Jumat berikutnya. Jadi kalau kemarin kita menunaikan sholat Jum'ah, gak ada pertanyaan lah, terus ibu-ibu piye gitu ya. Ibu-ibu sini Jumatan enggak? Jumatan enggak kalau ibu-ibu di sini? Enggak. Nah terus sholatnya duhur atau 2 rakaat? Duhur atau 2 rakaat? Oh duhur. Yang saya tanya itu duhur atau 2 rakaat? 4 rakaat ya. Sebab maaf ada yang gagal paham ya. Jadi kan hadis itu ada asbabul wurud ya. Kalau ayat itu ada asbabun nuzul. Jadi tidak ada duhur di hari Jumat. Nah ini dipegangi. Ibu-ibu yang tidak sholat Jumat pun akhirnya sholatnya 2 rakaat karena tidak ada sholat duhur di hari Jumat. Jadi hadis itu asbabul wurudnya. Jadi Rasulullah SAW bersama sahabat itu kan kewajiban awalnya adalah sholat duhur. Setelah beberapa waktu datang kewajiban berikutnya yaitu sholat Jum'ah. Dan waktunya bersamaan dengan waktu sholat duhur. Maka sahabat yang sudah menunaikan sholat Jum'ah dengan berjamaah bertanya, apakah masih sholat duhur? Berarti kan double, sholat Jum'ah nanti plus sholat duhur. Maka Rasulullah tidak ada sholat duhur di hari Jum'ah, itu maksudnya apa? Mereka yang sudah menunaikan sholat Jum'ah tidak duhur lagi gitu. Nah sedangkan ibu-ibu yang tidak ke masjid itu kembali ke sholat duhur. Tapi insya Allah sama, hukumnya juga terkena hadis ini. Jadi Jum'ah sampai Jumat. Jadi Jumat kemarin sampai Jumat yang akan datang, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ila Ramadan. Ramadan besok sampai tahun depan itu dosanya sudah diampuni. Berarti nanti dosa nggih. Tetapi idat tunibatil kabair, selama ditinggalkan dosa besar ya. Jadi dosa besar tidak terampuni dengan hanya sholat, tapi harus taubat ya. Kemudian yang kedua, kalau hadis ini sudah sering ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini juga dosa kecil ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu rajulan min ummati yalhas atosan kullama warada haudan mun aminhu faja'ahu siyamu Ramadan fasaqahu warwahu. Jadi Rasulullah SAW beliau bersabda, dan aku melihat ada salah seorang dari umatku yalhas atosan. Jadi karena sangat haus, terengah-engah karena sangat haus, yaitu di padang mahsyar. Kullama warada haudon. Jadi setiap kali mendekat ke haud, haud? Telaga. Tapi maaf nih. Jadi kadang kita itu menyebut itu double-double ya. Misalnya di padang mahsyar nanti ada telaga, namanya telaga haud. Haud itu artinya telaga. Misalnya Lailatul Qadar, kaum muslimin di Indonesia itu sering menyebutnya dengan malam Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar itu Lailah itu sudah malam, Qadar takdir. Berarti kalau disebut malam Lailatul Qadar, malam takdir. Harusnya ya malam Qadar saja atau ya Lailatul Qadar. Jadi salah seorang dari umat Rasulullah ini sangat haus. Jadi keadaan kita nanti di padang mahsyar sangat luar biasa nih. Semuanya mengeluh, semuanya susah, semua payah, semua capek, letih, panas, haus, lapar ya.
Maka Rasulullah SAW melihat salah seorang dari umatnya, yaitu apa? Karena begitu hausnya sampai terengah-engah. Dan setiap kali datang ke telaga, mau mengambil air untuk diminum, dihalangi. Coba kita ilustrasikan nih. Misalnya jenengan pernah antri, misalnya ada bantuan gratis gitu nih. Oh, minyak goreng. Misalnya minyak goreng gitu ya. Hadirilah pembagian minyak goreng gratis. Ternyata nih, misalnya dapat nomor kupon misalnya 101 gitu ya. Ternyata minyak gorengnya cuma berapa? 100. Pas sudah antri di depan mau maju, minyak gorengnya habis. Rasanya pripun? Ngamuk mboten? Muring-muring karo panitia nih gitu ya. Pasti marah ya. Kalau ada yang mengatakan nggak marah, saya nggak percaya, pasti marah gitu ya. Paling mboten apa? Medongkol ya. Demikian juga tadi, begitu hausnya mau ambil air dari telaga, dihalangi. Maka datang puasa Ramadan memberikan minum kepadanya, jadi dia bisa mengambil air dari telaga itu diminum, maka sejak itu dia tidak kehausan lagi. Jadi yang menolong nanti apa? Saum Ramadan. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, idza kana awwala lailatin min Ramadan sufidatis syayatinu wa maradatul jan wa gulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannatu walam falam yughlaq minha wa nada munadin ya bagiyal khair akbil wa ya bagiyas syari aksir walillahi utqa'u minan nari wa dzalika kullal lailah. Jadi nanti maghrib kan kita tanggal 1-nya besok ya. Tanggal 1 Ramadannya besok, berarti nanti maghrib. Maaf, tanggal 1-nya Ramadan nanti maghrib. Maka ketika datang malam pertama bulan Ramadan, semua setan dibelenggu, jin di rantai gitu ya. Coba itu maknawi atau hakiki? Dibelenggu itu betul dibelenggu secara maknawi atau hakiki? Dibondo tenan atau secara maknawi? Coba nggih. Kan saya pernah berpikir gini nggih. Maaf, penampakan hantu itu ada enggak? Hantu itu ada enggak? Oh, ada. Hantu itu siapa? Jin ya, atau setan. Jadi kalau jin itu dibelenggu, setan itu dibelenggu, berarti di bulan Ramadan tidak ada penampakan. Tapi pernah ada tetangga melihat penampakan di bulan Ramadan. Berarti dibelenggu enggak itu? Enek sing jawab nggih, kuwi sing ngicul jare itu ya. Jadi dibone nek sing ngicul wae itu ya. Jadi menjelang sahur, waktu masih di Kartosuro ya, masih di Kartosuro dan waktu saya masih kecil, sekarang pun juga masih kecil gitu ya. Jadi ada tetangga lihat pakai mukena gitu ya. Lah menuju rumah saya dikira tetangganya lah mau ngampiri kakak saya. Lah dipanggil itu kok nggak menoleh gitu ya. Terus malah kayak blangkemen, tahu blangkemen? Kalau sini blangkemen bahasanya apa? Nggak bisa ngomong gitu ya, kayak kekunci gitu ya. Ternyata apa? Berjalan nabrak pohon pisang terus hilang gitu ya. Itu berarti penampakan bukan? Penampakan. Terus kalau misalnya ya betul-betul diikat, kalau ruqyah di bulan Ramadan pasti tidak reaksi. Tapi kenyataannya siapa yang pernah meruqyah di bulan Ramadan? Ada nggak yang pernah meruqyah? Kalau di ruqyah? Jadi saya pernah ya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan meruqyah
ternyata ada reaksi. Berarti diikat nggak itu? Ya berarti secara maknawi ya, secara maknawi ya. Artinya apa? Ya ketika di bulan Ramadan, karena ada kaitannya setelahnya. Jadi semua pintu surga dibuka. Tidak ada yang ditutup satupun. Coba kita mengenal pintu-pintu surga dulu nih. Ada 8 nih. Jadi ulama itu sepakat yang 4. Kan jumlahnya 8 ya. Pintu surga itu ada 8. Tetapi ulama yang disepakati itu 4. Sisanya, jadi sisanya itu terjadi perbedaan pendapat. Maka nanti jumlahnya yang kedua itu ada 8 juga. Yang disepakati yang pertama babus sholah, yaitu apa? Pintu sholat, yaitu pintu bagi mereka yang ahli sholat. Yang kedua babul jihad, pintu kaum muslimin yang ahlul jihad. Kemudian yang ketiga babus sodakoh, yaitu apa? Pintu sodakoh. Jadi untuk kaum muslimin yang ahli sedekah. Yang keempat babur royan, pintu ahlus siam. Mereka umatnya Rasulullah SAW yang banyak melakukan puasa, tentu saja bukan sekedar banyak, tetapi harus sesuai syariat. Dan harus menunaikan puasa Ramadan. Maaf, karena ada yang ora poso Ramadan, ning poso liyane malah dilakukan gitu ya. Jadi puasa yang jelas wajib malah tidak ditunaikan, atau puasa-puasa yang jelas kesunahannya tidak dipertentangkan, itu kadang tidak ditunaikan. Dan saya punya kayak hipotesa ya, mereka yang puasa aneh-aneh itu justru puasa yang apa? Yang jelas kesunahannya tidak dipertentangkan, itu justru apa? Tidak ditunaikan. Nggak pernah puasa Senin Kemis, nggak pernah puasa Daud, nggak pernah puasa Yaumul Bid, dan seterusnya. Tapi ketika misalnya ya puasa Sa'ban, puasa apa? Rojab dan seterusnya, itu kadang apa? Dipen-penke ya. Jadi 4 ini yang disepakati. Nah sekarang yang diperselisihkan ada 8 ya. Jadi 4 sisanya itu terjadi perbedaan pendapat ya. Yang pertama babul kaidi minal ghaidha. Jadi pintu orang-orang yang mampu menahan marah. Sering kita sampaikan, silahkan marah itu boleh nggak? Kalau hadisnya kan jangan marah gitu ya. Tapi apakah jangan marah itu mutlak nggak boleh marah? Rasulullah pernah marah nggak? Rasulullah pernah marah nggak? Kapan Rasulullah marah? Rasulullah kan pernah marah. Kapan marahnya Rasulullah? Jadi Rasulullah itu marah ketika Islam dihina, Allah dihina. Itu baru marah. Tapi kalau pribadinya, keluarganya itu tidak marah. Nah sekarang kebalik. Kalau yang dihina dirinya ngamuk. Kalau yang dihina kelompoknya marah. Yang dilecehkan Islam pura-pura tidak dengar. Yang dilecehkan Al-Quran pura-pura tidak tahu. Jadi Rasulullah SAW itu juga pernah marah. Tetapi marahnya apa? Ketika tadi Islam dihina, Allah dihina. Itu baru marah. Nah sedangkan kita umatnya, sering kita sampaikan, silahkan marah, tetapi marahlah dengan marah yang cerdas. Sudah dihafal marah yang cerdas? Yang pertama, marah yang cerdas. Lali, dihafal betul? Tidak merendahkan derajat kemanusiaan. Karena apa? Kecenderungan orang marah itu mesti merendahkan. Dengan apa? 1, menyebut nama binatang. 2, menyebut anggota badan. 3, menyebut profesi. Lah ternyata ini ada lagu baru ini. Jangan tahu nggak? Judulnya juga merendahkan juga, Sontoloyo.
Sontoloyo ini apa? Apa Sontoloyo? Tukang angon bebek gitu ya. Itu namanya Sontoloyo. Jadi tidak merendahkan. Yang kedua, pilihan kata-katanya baik. Berarti marah niku sing napa? Alus itu ya. Ini namanya marah cerdas. Kalau marah ngomong kasar itu berarti marah nggak cerdas, nggak usah dikaji ya. Kemudian apa? Berikutnya yaitu apa? Memberikan solusi. Ya. Pikirkan akibatnya. Jadi orang yang cerdas itu mampu berpikir sekian detik, nggak usah mikir panjang, sekian detik ngomong ini akibatnya apa, melakukan ini akibatnya apa, itu sudah dipikir. Dan itu tidak mungkin kecuali konsepnya dihafal. Ya. Sebab gini, ya kita mengalami ya, misalnya mau marah sama istri misalnya, karena konsep ini sudah di sini di kepala, ya marah tapi nggak mengeluarkan kata-kata napa? Kotor gitu ya. Marah tidak durasi waktunya tidak lama, sak jam ya. Marah sak jam kuat mboten? Oh kuat. Maaf nggih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan kadang pernah beliau mengatakan nggih bahwa nanti calon penghuni neraka itu yang terbesar adalah wanita. Salah satu sebabnya apa? Tidak mensyukuri atau kufur nikmat terhadap nikmat yang diberikan oleh suami. Jadi misalnya 12 bulan, ada 1 bulan yang nafkahnya tidak cukup, itu yang 11 bulan ditiadakan. Wis sak jeke ra tau cukup. Padahal bisa jadi ya nggak malam kalau memang ada yang rolasasi ra tau cukup. Enten mboten sing rolasasi belas ra cukup. Cukup ke. Misalnya gini nggih, misalnya tadi nggih 11 bulan itu cukup turah. Ya. Ada satu waktu, mungkin 1 bulan di awal pandemi, karena penghasilannya mungkin tinggal berapa? 20%, maka kurang. Bahasanya apa? Sak jeke ra tau cukup. Tapi maaf, para suami itu juga kadang bisa kena juga. Jadi ketika istrinya marah, bosone napa? Misalnya ngenten men, jenengan dimarahi istri seminggu ping 3. Bosone napa? Bahasa yang keluar dari mulut kita apa? Bojoku bendino nesu. Berarti bendino itu berapa jam? Sak jam berapa jam? Sak jam. 1 hari berapa jam? 24. Berarti istrinya marah 24 jam. Ada yang istri mampu marah 24 jam? Yang meneng kita betah. Marah tapi meneng, berarti jadi neng-nengan dia. Tapi kalau marah dengan kata-kata dan sebagainya paling ya 15 menit lah. Jadi jangan mengatakan apa? Istriku selalu marah. Itu berarti kena juga. Nyatanya ya cek diliwetke. Paling marahnya berapa? 15 menit. Berarti kan 23 jam 24 jam dikurangi 15 menit. Masih berapa? 23 45 menit. Itu orang nesu gitu loh. Nesune mung 15 menit. Bahasanya apa? Nesu terus. Nah, ini termasuk nggih. Jadi mampu menahan marah. Ternyata kalau terpaksa harus marah, tadi marahlah dengan apa? Cerdas. Yang kedua, babul aiman, ya, yaitu pintu sebelah kanan, pintu bagi mereka yang tawakalnya sempurna. Pernah nggih antara Imam Syafi'i dengan ustadznya kan berdebat, ya, masalah rezeki. Ustadznya kan tawakal dengan benar, itu pasti Allah akan berikan rezeki. Imam Syafi'i beliau mengatakan harus dengan ikhtiar. Maka dengan kebanggaan beliau datang menghadap kepada gurunya dengan mengatakan, wahai guru, silahkan cicipi kurma ini atau anggur ini. Inilah hasil ikhtiar saya. Jadi saya dengan berikhtiar, saya mendapatkan apa? Anggur ini. Sedangkan Ustadz gimana? Cuman di sini. Akhirnya beliau, alhamdulillah,
pendapat saya juga benar. Saya kan nggak pernah keluar dari sini. Ternyata kamu membawa apa? Anggur berapa? Sate tenggok dan mempersilahkan saya makan. Bukankah ini juga rezeki? Wow, ternyata benar semua. Okay. Tapi tawakalnya harus apa? Sempurna, benar. Okay. Itu nanti ke surganya lewat pintu apa? Babul Aiman. Kemudian yang ketiga, ini yang diperselisihkan ya, yaitu Babur Rodin, yaitu pintu orang-orang yang ridho dengan takdir Allah. Jadi yang ketiga, ada 8 juga ini yang diperselisihkan ya, Babur Rodin. Kemudian yang keempat, Babut Taubah. Ya, Babut Taubah, pintu taubat bagi kaum muslimin yang taubatan nasuha. Dulu sudah kita kaji ya. Jadi seberapapun besarnya dosa umatnya Rasulullah, magfirah Allah, rahmat Allah itu masih lebih luas. Karena setan akan membawa kepada dua kutub yang sama-sama mencelakakan. Yang satu tahwin, meremehkan, yang satu apa? At-ta'is, putus asa. Ya. Kemudian yang kelima, Babul Walid, pintu berbakti kepada orang tua. Ya. Yang keenam, Babul Haji, pintu haji yang mabrur. Kemudian yang ketujuh, Babud Dikri, pintu ahlud dikir. Coba, kalau kita mendengar kata dikir itu ada berapa makna? Contoh gitu ya. Laqad anzalna alaikum kitaban fihi dikrukum afala ta'qilun. Dikir dalam ayat ini artinya adalah kemuliaan ya. Sungguh telah kami turunkan satu kitab yang di dalamnya ada sebab-sebab kemuliaanmu. Wa innahu ladikrul laka waliqaumika. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kemuliaan bagimu dan kemuliaan bagi kaummu. Wasaufa tus'alun. Kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi dzikir itu kalau kita kembalikan di dalam Al-Qur'an dan hadis ada sekitar 23 makna. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8 ya. Babul ilmi, pintu ilmu. Jadi semua pintu surga dibuka. Ada 8, sekali lagi yang 4 disepakati, yang 4 selebihnya terjadi perbedaan pendapat. Ada 8. Ya. Kemudian pintu neraka itu ditutup. Ada berapa pintu neraka? 7. Nah, coba kita mengenal juga ya. Yang pertama, pintu jahanam. Ya, insya Allah nanti siapa yang masuk nanti ya, kita sebutkan namanya dulu. Yang kedua, pintu neraka yang kedua yaitu pintu laza. Yang ketiga, pintu neraka hutomah. Yang keempat, pintu sa'ir. Jadi kalau neraka ini sepakat 7 ya. Tapi kalau surga tadi 4 sepakat, yang 4 terjadi perbedaan pendapat. Yang keempat yaitu pintu sa'ir. Yang kelima, pintu jahim. Yang keenam, pintu sakor. Ketujuh, pintu hawiyah. Yaitu nama-nama pintu neraka. Jadi biar kita tahu yang 8 itu apa saja, kemudian pintu neraka ada 7 itu apa saja ya.
Jadi di dalam hadis Rasulullah SAW tadi ketika beliau menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, jadi malam pertama Ramadan semua pintu surga yang jumlahnya 8 dibuka, tidak ada satupun yang ditutup, dan semua pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang dibuka. Maka di hari itu ada penyeru, ya bagiyal khair, wahai orang-orang yang selalu berbuat baik, akbil, maka terimalah tawaran Allah ini. Wa ya bagiyashar, orang-orang yang bergelimang dengan kejahatan, dengan kemaksiatan, aksir, maka berhentilah, cukuplah. Walillahi utqa'u minan nar, dan Allah memiliki ya bagian manusia yang diselamatkan dari neraka, yang pantas diselamatkan, wadalika kullal lailah, dan itu adalah setiap hari. Jadi ini sering kita sampaikan, dibaginya bulan Ramadan menjadi 10 menjadi 3 bagian, itu adalah dhaif. Jadi 10 hari pertama itu apa? Rahmat. 10 hari kedua maghfirah, 10 hari ketiga itkun minanar. Padahal tadi 720 jam semuanya rahmat, semuanya maghfirah, semuanya itkun minanar. Maka hadis ini ditutup oleh Rasulullah SAW, fa inasyakiya man khurima fihi rahmatullah. Maka orang yang paling celaka adalah mereka yang di bulan Ramadan terhalang mendapatkan rahmat Allah. Jadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibondok, dimudahkan, betul-betul dimudahkan. Jadi Ramadan itu betul-betul dimudahkan melakukan amal soleh. Kok sampai tidak mendapatkan rahmat Allah? Maka apa? Fa'ina syakiyah, maka sesungguhnya orang-orang yang paling celaka adalah di bulan Ramadan saja tidak mendapatkan rahmat Allah. Mungkin ada pertanyaan dari tentang fadlu Ramadan ini. Silahkan. Mboten enten? Kalau tidak, sedikit kita sampaikan tarikhnya, sejarahnya ya. Sejarah pensyariatan apa? Puasa Ramadan ya. Alhamdulillah saya tadi dari Solo dan seneng ketika di depan masjid itu berarti sudah mulai terjadi apa? Islah pemahaman umat Islam, perbaikan ya. Biasanya kan masjid itu ditulis untuk wajib puasa itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Ternyata sudah ditulis yaitu apa? Syahrul Ramadan, surah Al-Baqarah 185 ya. Karena memang ada tarikhnya, sejarahnya ya. Jadi sejarah ini penting kita sampaikan karena apa? Untuk mendapatkan gambaran utuh sehingga nanti apa? Tidak gagal paham. Tidak gagal paham, mendapatkan gambaran secara utuh. Sebab kalau tidak mendapatkan gambaran secara utuh, tidak tahu sirahnya, tidak tahu sejarahnya, seperti hari ini nggih, sejarah apapun. Jadi umat sudah mulai mau dijauhkan dari sejarah. Termasuk yaitu sejarah tarikh tentang apa? Puasa Ramadan.